Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Kali ini coba gua membahas secara teknikal IHSG, kemudian beberapa saham, ada saham BBRI, Medka, Buka, Antam, dan Adaro. Saham-saham ini beberapa ada yang sudah naik tinggi ya, dibarengi dengan IHSG yang naik sebesar 2% ke harga 6.874 dengan volume transaksi yaitu di atas 15 triliun. Ini cukup menggembirakan bahwa pasar mulai bergairah dengan percaya diri ya, IHSG mampu melewati resisten ya, mampu melewati resisten di 6.742 tepatnya ya. Kemudian secara garis sudah break di MA 150 dan mencoba untuk break di atas garis MA 50. Secara stochastik SRSI ya, IHSG memang cenderung untuk mampu melanjutkan kenaikan ditandai dengan garis MACD yang menukik ke atas. Kemudian volume juga mulai terbentuk besar ya. Kemudian mengenai gap perlu gua review gap ada 1, 2, kemudian 3. Ini gap kecil ya, kemungkinan optimis juga untuk melanjutkan kenaikan sampai ke all time high-nya yang pernah dicapai di 7 ribuan. Apakah nanti di akhir tahun atau misalkan di Oktober ya, Oktober, November kan biasanya IHSG itu naik. Atau seperti apa kita lihat saja, yang jelas kita tugasnya untuk memantau saham-saham yang kita beli ya. Artinya jika IHSG juga bergairah, saham-saham kita juga memang ditandai kenaikan atau adanya pasar yang ramai seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke BBRI. BBRI hari ini ditutup naik di 4% lebih ya, di harga 4.300. Break ini ya, berhasil break ya. Berhasil break melewati, bisa dikatakan ini juga resisten ya. Kemudian ini juga support terdekatnya itu kemarin di 4.210 sudah terlewati ya, 4% lebih kenaikannya. Kemudian selanjutnya memang tujuannya bisa untuk menembus resisten di, nah, di sekitar sini 4.400 seperti itu. Tapi ini juga apa namanya, pertanda bagus karena BBRI ya mulai diakumulasi ya. Kita lihat secara badan terminologi, IHSG net volumenya ya, dibandingkan jual dan beli, net volume beli itu naik, jadi adanya akumulasi ketimbang jual. Kemudian asing ada masuk dalam jumlah besar setelah seminggu sebelumnya memang distribusi. Jika dilihat dari jumlahnya, asing tanggal 20 ini masuk dalam jumlah yang sangat besar dan ditandai dengan kenaikan sebesar 4% lebih. Itu untuk BBRI. Kemudian selanjutnya BBRI mengetes resisten terdekat di 4.400 dan berpotensi break di atas garis EMA 50 dan garis EMA 150. Ada peluang BBRI masih menutup gap-nya di 4.700 sampai 4.800. Oke, itu untuk BBRI dan ditandai dengan garis MACD yang naik ke atas, volume yang cenderung untuk meningkat, dan garis stochastik RSI mengarah ke atas. Itu untuk BBRI. Dan target kita memang di 5 ribuan ya untuk BBRI. Jadi jika masih di bawah 5.000, kalau menurutku itu memang patut untuk kita beli dan cicil. Selanjutnya ada Medka. Medga ini ditutup naik 1,5% ya, di harga, sorry, Medka. Saham Medka justru minus ya, minus 1,5% ya, ditutup ya, Medga minus 1,5%. Kemudian secara garis EMA 50 dan garis EMA 150 memang masih berada di bawah, dan ini cenderung kuat untuk apa namanya, bisa menguji naik ke atas, menguji resisten terdekatnya di 4.120. Kita lihat garis dari
support ke resisten itu ada sekitar, 6-7% ya untuk profitnya. Nah, Mega ini memang kuat untuk, tertahan di support terbawahnya itu di 3.430 meskipun memang berpeluang untuk adanya penurunan. Garis MACD, belum secara pasti untuk konfirmasi, adanya uptrend ya, karena garisnya belum kuat untuk menunjukkan kenaikan. Kemudian, secara gap ya, ini ada 2 gap yang di bawah ini udah tertutup dan di atas di harga 4.900-an belum tertutup dan ada kemungkinan potensi untuk tutup untuk, saham Medca ini. Nah, potensi ke depan bahwa Medca ini cenderung bisa itu menguji resisten yang tadinya resisten sekarang jadi support ya di 3.830 ini, kemudian bisa, jika memang tidak mampu menembus, melewati break di atas garis 3.830 ini, kemungkinan akan balik lagi ke area 3.500-an, seperti itu. Secara bandarmologi, Medca memang, masih banyak diakumulasi asing, kemudian secara broker summary, secara broker summary memang adanya banyak akumulasi dibandingkan dengan banyak distribusi dibandingkan akumulasi ya. Jadi kita boleh wait and see dulu, tapi jika memang teman-teman yang sudah mendapatkan profit ya di harga 3.400-an sampai sekarang menembus, break-nya sudah untung 12%, gua sih mempertimbangkan untuk, take profit terlebih dahulu sebelum memang, Medca ini kembali untuk, eee apa namanya, koreksi. Koreksi mungkin kemungkinan kecil untuk dapat mengetes, resisten selanjutnya. Itu saham Medca dan berpotensi untuk menutup gap ya, secara jangka panjangnya. Selanjutnya ada saham Buka. Nah, saham Buka ini masih tertahan ya di area, di bawah resistennya ya. Di resisten terdekat itu 2.296 dan sekarang ditutup break di 288 dan per, tanggal 20 ini sudah naik sebesar 7% ya, 7% lebih. Secara, garis EMA 50 sudah berhasil break namun belum begitu kuat untuk break-nya masih di antara garis EMA 50. Secara stochastik RSI memang ada kenaikan menuju ke atas dan ini berpotensi melanjutkan menutup atau break di atas garis resisten terdekat di 296. Garis MACD menunjukkan adanya eh, potensi uptrend ya, garisnya menuju ke atas dan secara gap ya kita proyeksikan cenderung akan, berpotensi tutup ya, gap di 332 sampai 356. Nah, jika gap ini tertutup, kita proyeksikan keuntungannya jika beli di harga sekarang sampai dengan 356, kita berpotensi untung atau profit di 23% ya, 23% lebih. Yang dilakukan Bandar pada saham Buka ini, adanya akumulasi ya, dari broker-broker, kompak adanya akumulasi dibandingkan distribusi, adanya akumulasi yang besar. Kemudian secara bandarmologi, asing memang, cenderung untuk melepas saham ini, ya. Dari sebulan terakhir juga banyak, saham Buka ini untuk dijual, distribusi. Tetapi secara teknikal berpeluang untuk naik sampai dengan harga 324 sampai dengan harga 356, berpotensi untuk menutup peluang, gap-nya, seperti itu. Itu untuk Buka. Kemudian kita lanjut ke saham Antam. Saham Antam, hari ini ditutup, naik 2% lebih ya ke harga 1.695 dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, pada resisten terdekatnya di 1.715 ya. Bagi teman-teman yang kemarin yang sempat ini juga dibahas sama gua ya, teman-teman silahkan, yang mempertimbangkan untuk buy ya di area support kuatnya juga ini ya, karena memang secara double support ini sudah terlewati dan membentuk support baru ya di area 1.500-an. Jadi teman-teman yang
sudah berkesempatan beli di harga 1.500-an ini bisa dipertimbangkan untuk take profit terlebih dahulu, karena secara profit sudah untung 10%-an ya. Jadi, ada kemungkinan untuk lanjut naik? Ya ada ya, berpeluang untuk break di atas 1.715. Nah, namun, secara garis EMA 50 dan garis EMA 150, eee, saham ini memang cenderung untuk kuat downtrend, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini ada gap ya. Gap-gap ini memang diproyeksikan bisa ditutup secara jangka panjang, bisa, eee, bukan secara jangka pendek ya. Kemudian garis stochastik RSI, menukik ke atas, dan MACD memang cenderung, setelah sideways ada potensi sinyal, untuk berbalik arah. Apa yang dilakukan Bandar pada saham Antam? Antam setelah di tanggal 19 adanya akumulasi yang cukup besar dan memang, asing pada tanggal 20 ini distribusi cukup besar juga. Kemudian secara broker summary ya, adanya masih ditandai oleh distribusi yang besar dibandingkan akumulasi oleh broker. Nah, maka kenaikan 2% ini, kemungkinan Eee, untuk tanggal 21 bisa bisa bersifat koreksi kembali lagi ke area 1.600-an, atau memang jika memang volume dan trennya masih kuat, asing dapat mengakumulasi bisa naik ke harga 1.700-an, seperti itu ya. Itu untuk proyeksi untuk saham Antam. Selanjutnya ada Adaro. Adaro Energi ditutup naik 2% lebih ya, ke harga 3.020. Jadi Adaro juga sebelumnya sudah gua, review ya. Jadi jika berhasil, bertahan di area support 1 itu di harga support 1 di harga 2.690 ya, kuat dan tertahan di atas garis EMA 150, berpotensi untuk berbalik arah ya, menguji resisten terdekatnya di 2.980, dan terbukti hari ini break di atas garis EMA 50 dan resisten di 2.980. Kenaikan 2% lebih ini kita lihat ya, Daro, adanya akumulasi dari broker-broker ya, sangat besar akumulasinya, dan apa yang dilakukan asing pada Daro, dan asing di 3 hari ini kompak untuk melakukan akumulasi juga ya, setelah memang di 4 hari sebelumnya asing melakukan distribusi. Tapi secara resume di sebulan terakhir asing sudah mulai akumulasi saham Adaro ini. Nah, jika memang asing banyak masuk di saham Adaro ini, berpeluang memang berpotensi untuk melanjutkan kenaikan nih ke resisten yang kedua ya, yaitu berpotensi naik 9%, harga 3.250-an. Apakah bisa mampu menutup gap di 3.300-an? Berpotensi, dan itu proyeksinya bisa profit di 15%-an. Dari stochastic RSI memang ditandai adanya sinyal naik ke atas, kemudian MACD juga mulai beranjak ke atas ya. Dan secara garis masih aman, di atas garis 150, EMA 150, dan berpeluang untuk uptrend. Itu untuk saham Adaro ya. Oke teman-teman, sudah gua prediksi HSG, BBRI, Medka, Buka, Antam, dan Adaro. Kemungkinan masih ada harapan dengan ramainya volume transaksi IHSG, dan tetap pegang money manajemennya, dan tetap pantau pergerakan saham yang teman-teman pegang. Terima kasih, sampai jumpa.